Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. biasa. Allahu Akbar. Berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Ade. Ya, Tuh ada Pak Ketuanya, Pak MH. ya Pak MH, ya MH. Siapa? Ya, Mari teman-teman kita mulai pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Kita baca bersama ya. Kita awali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan Rabbi zidni ilman warzuqni Amin. Amin. ya semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan juga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, coba tengok kiri dan kanan, siapa tahu ada yang tidak masuk. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, semua, Pak. Pak. Semua, Pak. Masuk semua. Terus semua. Alhamdulillah, jika semua sudah masuk berarti kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah belajar tentang aku anak soleh ya di bab 3. Nah, sekarang kita masuk di bab 4 ya, tentang zakat ya, hidup lapang dengan zakat ya, berbagi. Nah, sebelum Bapak Iya, Pak. memulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan zakat adalah rukun Islam yang keberapa? Ketiga, Pak. Ya, Ketiga, Pak. yang keempat. Ketiga, Pak. Apa Ketiga, hukum Pak. zakat? Hukum zakat apa? Wajib, Pak. Wajib, Pak. Ya. Wajib. Wajib. Bagus ya. Nah, di sini Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian zakat. Peserta didik mampu menunjukkan jenis-jenis zakat. Peserta didik mampu memahami ketentuan zakat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya. Sebelum lanjut materi, di sini Bapak ada sebuah lagu ya tentang zakat ya. Coba dengarkan Iya, dulu Pak. Bapak ya. Setelah itu kita menyanyi bersama. Ya, lagunya seperti ini. Ayo kita membayar zakat agar harta menjadi berkah. Zakat fitrah juga zakat mal semuanya diwajibkan. Zakat rukun Islam keempat. Zakat untuk bersihkan harta. Ayo bayarkanlah segera agar dapat ridhonya. Bisa? Ya, bisa. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. 2, 3. Ayo kita membayar zakat agar harta menjadi berkah. Zakat rukun Islam keempat. bersihkan Ayo bayarlah Pray. Di Lagunya sini bagus, Pak Bapak Guru. akan menjelaskan tentang pengertian zakat. Zakat artinya tumbuh berkembang, suci dan berkah sebagaimana dalam firman Allah Quran surat At-Taubah ayat 103.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, itu pengertian zakat ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat itu ada beberapa ya. Yang pertama, beragama Islam ya. Jadi wajib beragama Islam ya. Yang kedua, baligh ya, baligh dan berakal. Baligh di sini adalah baligh dewasa secara syariat ya, dan berakal berarti berakal sehat ya. Yang ketiga, kepemilikan harta. Kepemilikan harta di sini berarti harta itu harus milik kita sendiri ya. Yang keempat, mencapai nisab, batas minimal harta ya. Yang kelima, harta melebihi kebutuhan pokok. Nah, di sini melebihi kebutuhan pokok dari kebutuhan dasar hidup, makan, tempat tinggal, dan investasi ya, atau pakaian lainnya ya. Yang keenam, harta tersebut berkembang. Nah, berkembang di sini berarti bertambah, suatu harta harus bertambah ya, seperti hasil perdagangan, investasi, atau penghasilan lainnya. Yang ketujuh, berlalu satu tahun tertentu ya. Yang kedelapan, bebas dari hutang. Jadi zakat wajib atas harta yang bersih dari tanggungan hutang yang mengurangi nisab ya. Itu syarat wajib zakat. Lalu di sini jenis-jenis zakat, terdapat dua jenis, yaitu zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan pertanian. Yang kedua, zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian. Nah, itu jenis-jenis zakat ada dua ya. Pertama zakat mal, dan yang kedua zakat fitrah. Nah, di sini nisab ya. Tadi nisab udah di ini. Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda. Beberapa contoh nisab zakat. Yang pertama, emas harus 85 gram ya. Jika anak-anak punya emas 85 gram itu harus dizakati ya. Yang kedua, perak 595 gram. Nah, yang ketiga, perniagaan setara dengan nilai nisab emas. Perniagaan di sini adalah kegiatan yang melibatkan penjualan ya, seperti dagang atau bengkel atau jasa ya, itu masuknya perniagaan setara dengan emas. Yang keempat, hasil pertanian ya. Pertanian di sini berat 527 kg beras. Perhitungan zakat. Nah, di sini perhitungan zakat, jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta ya. Berikut contoh perhitungan. Zakat mal 2,5% dari harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun. Yang kedua, zakat fitrah atau 1 sak 35 liter, biasanya kalau di kita 2,5 kilo ya, beras atau makanan pokok lainnya ya, karena di kita makannya nasi berarti bisa berbentuk beras ya. Nah, di sini ada penyaluran zakat ya, sudah dikumpulin harus disalurkan. Di sini ada 8 penyalur zakat. Yang pertama, fakir, orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Nah, yang kedua, miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, amil zakat ya, ini yang bertugas mengelola zakat.
Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, itu harus diberi zakat. Yang kelima, rikob, budak yang ingin memerdekakan diri atau disebut hamba sahaya ya. Yang keenam, gorim, orang yang terlilit hutang. Nah, itu yang terlilit hutang harus bisa diberi zakat. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau biasa disebut musafir ya. Itu ibnu sabil. Nah, di sini ada 4 manfaat ya zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan mensucikan diri. Ya, yang kedua, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, itu manfaatnya ya. Nah, di sini Bapak ada video pembelajaran untuk memperkuat materi yang kita nah, nanti Bapak akan membagikan lembar kerja nah, sesuai dengan auditori ya. Auditori. Yang kedua, kelompok visualnya, visual dengan berbagai gambar ya, visual atau gambar ya. Ini LKPD-nya ya. Nanti Bapak akan bagikan ya, kita membagi 3 kelompok, berarti 11, ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, jadi tugasnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Yang ketiga adalah kelompok kinestetik ya. Nah, di sini juga ada langkah-langkahnya bagaimana ya. Sudah mengerti? Mengerti? Ngerti, Pak. Ya. Ngerti, Pak. Ya, ngerti, Pak. Sudah membagikan ya, Bapak sudah memberitahu bagaimana tugas-tugasnya ya dan kelompok-kelompoknya ya. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak setelah membagi kelompok dan mengerjakannya, lalu Bapak akan memberikan evaluasi ya. Evaluasi berbentuk soal 5 ya. 5 dikerjakan masing-masing ya, jangan berkelompok lagi. Ini mah masing-masing. Lalu Bapak akan menilainya langsung ya. Nanti Bapak akan bagikan masing-masing. Jangan mencontek ya, jangan berkelompok. Ini pekerjaannya masing-masing. Ya, siap? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mengerti? Siap, Pak. Ngerti, Pak. Ya, baik kalau mengerti. Apa mau tanya boleh nggak, Pak? Tanya apa, Pak? Ini dikumpulkannya kapan, Pak? Ya, Soalnya. langsung dikumpulin ya, Pak. Langsung dikumpulin. Ya. Ini langsung dikumpulin, langsung dinilai. Iya. Nah, baik. Anak-anak semuanya alhamdulillah tadi latihannya sudah dikerjakan dan hasilnya memuaskan, dan kelompoknya juga sudah mempresentasikan dan nilainya bagus-bagus. Berarti anak-anak semuanya sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini ya. Paham. Paham, Pak. Nah, jadi kesimpulannya adalah zakat adalah ibadah yang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai solusi sosial dan ekonomi. Dengan menunaikan zakat kita dapat membersihkan harta dan membantu sesama. Nah, itu kesimpulannya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang infak dan sodako. Nah, infak dan sodako. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dari Bapak. Sampai bertemu lagi besok.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.